Pelajaran kita kali ini sebenarnya tidak ada dalam daftar rencana saya. Namun, ada di antara kita yang meminta untuk saya bahas beberapa pertanyaan. Saya melihat orang ini sungguh-sungguh mau belajar. Maka saya tergerak hati untuk membahasnya. Sebenarnya ada 3 pertanyaan dia ajukan. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membahas 1 saja di antaranya. Pertanyaan lainnya akan kita bahas pada pelajaran berikutnya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali kita dapat bertemu lagi di channel ini dalam mempelajari lagi firman Tuhan. Baik, pertanyaan yang kita akan bahas adalah, apakah kita bisa bertemu dengan orang tua kita di surga? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan dulu. Apakah kita sendiri akan masuk surga? Pastikah? Atau apakah orang tua kita yang masuk surga? Atau mungkin keduanya ternyata tidak masuk surga? Alkitab menekankan bahwa keselamatan bersifat pribadi. Setiap orang bertanggung jawab kepada Allah. Roma 14 ayat 12 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada siapa? Kepada Allah. Jadi sebelum membahas pertemuan di surga, kita harus ingat bahwa yang utama adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sekarang, saya ingin membawa kita semua untuk mengetahui 3 hal yang mengejutkan di surga. Perhatikan baik-baik. Pertama, kita mungkin akan melihat diri kita sendiri berada di surga. Terkejut kah? Bayangkan, ketika kita dibangkitkan dan kita dibawa ke surga, lalu berdiri di suasana surga, sungguh tak terduga. Mungkin kita akan berpikir dalam hati, wah, inikah suasana surga? Luar biasa. Saya takut saya tidak masuk surga. Tapi ternyata apa yang saya perbuat selama hidup di dunia lama rupanya sesuai dengan pandangan Tuhan. Wah, syukur puji Tuhan. Hal yang mengherankan kedua, orang yang selama ini kita anggap sangat saleh, selalu beribadah, selalu berkhotbah, namun ternyata dia tidak ada di surga. Heran kah? Mungkin kita bertanya pada Tuhan. Contohnya, Tuhan, saya mau mencari admin Story of Rohani. Selalu saya mendengar pelajaran dia. Tapi wajahnya belum pernah saya lihat. Bolehkah saya jumpa dia? Lalu Tuhan berkata, anak, dia tidak ada di sini. Dia tidak diterima di surga. Lalu saudara heran. Biar betul. Selalu dia berkhotbah, tapi dia tidak ada di surga. Nah, ini yang mengherankan saudara. Hal yang mengherankan ketiga. Perhatikan. Orang yang selama di dunia kita anggap jahat, sampai kita yakin dia pasti tidak selamat apabila kita lihat perbuatannya yang buruk, tapi ternyata dia ada di surga. Wah, mengejutkan. Sungguh mengherankan kan saudara? Memang mengherankan. Itulah 3 hal yang mengejutkan di surga nanti. Ingat saudara, pengadilan dari Tuhan itu sangat adil. Meskipun di mata manusia seseorang itu tampak tidak selamat, namun dengan keadilan Tuhan, Tuhan menghakimi berdasarkan catatan di surga segala perbuatan baik jahat, maka orang itu jika perbuatannya baik dalam catatan, orang itu pasti diselamatkan. Jadi kembali pada pertanyaan awal tadi, apakah kita bisa bertemu dengan orang tua kita di surga? Jika kita dan orang tua kita sama-sama diselamatkan, Alkitab menegaskan bahwa kita akan dipersatukan kembali di surga dan kita akan saling mengenali. Yesaya 65 ayat 23 mengatakan,
Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Ayat ini menekankan kesatuan keluarga dalam berkat Tuhan. Namun perhatikan baik-baik saudara. Hubungan di surga bersifat harmonis dan penuh sukacita. Bukan lagi seperti hubungan di dunia. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Tapi satu hal yang harus kita renungkan. Kita tidak tahu apakah kita ini diizinkan mati sebelum Yesus datang. Atau kita diizinkan hidup panjang umur sampai Yesus datang yang kedua kali. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.